kehadiran Bapak Ibu semua, dan tanpa panjang lebar kami serahkan kepada Pak. Jadi mungkin ada yang disampaikan dulu atau silakan Pak Lohan. Silakan. Pak Lohan. Jadi kami ingin memperkenalkan dulu bahwa di LPMP itu ada sekarang ada 3 jabatan fungsional, ya. Yang pertama itu adalah Dunia Prada. Dulu kan WI nanti 2021 akan berganti jadi WP, kemudian ada TTP dan ada yang lainnya. Jadi WI, WP dengan TTP. Jadi itu ya Bapak Ibu, saya hadir di sini depan kita adalah TTP termasuk kita. Baik, dari itu perkenalannya. Selanjutnya gimana nih, apa saya lemparkan ke Bapaknya ke perkenalan ya mana untuk selanjutnya kami silahkan untuk perkenalan dulu kepada Bapak Ibu yang dari Nama saya Hana Kaliwahyuni. Iya Pak, perkenalkan nama saya Bayu Putra. Saya guru dari SMP Negeri 3 Murung, Kabupaten Murung Raya. Nah, jadi puji Tuhannya kemarin bisa terpilih menjadi duta rumah belajar tahun 2020. Ibu Lili sekarang. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Wiwi Indasari. Saat ini bekerja di SMP Negeri 6 Morateweh, Kabupaten Barito Utara. Kebetulan saya masuk 20 besar dan 5 besar SRB belajar, sahabat rumah belajar. Kenalkan, nama saya Mioki Yesi, saya berdinas di SMA Negeri 7 Palangkaraya. Sini kedudukan saya sebagai sahabat rumah belajar atau SRB tadi, kemudian kebetulan masuk di 5 besar. Terima kasih Pak. Ibu Mioki Yesi. Mioki ya? Iya. SMA 7 Palangkaraya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nambang Jaya Prasetyo. Saya bekerja di SMP Negeri 12 Palangkaraya. Saya juga salah satu sahabat rumah belajar di tahun 2020 untuk Kalimantan Tengah. Bersama-sama begitu Pak merapatkan agenda kerja ataupun action plan kami dari Duta Rumah Belajar maupun sahabat rumah belajar BRB dan SRB ini sudah merapatkan agenda kerja kami selama 1 tahun ke depan, yaitu di tahun 2021. Nah, kalau boleh saya paparkan di sini Pak, saya mohon izin menyerahkan dulu ke Bapak. ya, kalau ada kopiannya. Nah, di sini sementara kami tidak meletakkan untuk ketetapan tanggalnya Pak. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 24 ini nanti akan menyesuaikan dengan jadwal-jadwal penyaji maupun nanti kalau bisa dari kerjasamanya dari LPMP, karena tidak bisa kita pungkiri juga peran serta dari peserta yang mengikuti kegiatan itu biasanya kalau tidak ada sertifikatnya mereka kurang pesertanya kurang bergairah lah begitu Pak. Nah, jadi kalau misalkan nanti di beberapa poin yang kami sajikan ini ke pihak LPMP, kalau misalkan ada poin yang bisa dibantu untuk kami menyediakan sertifikat begitu Pak, agar nanti peserta yang mengikuti kegiatan yang kami berikan begitu bisa banyak begitu Pak, yang semangat juga Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekalian juga ingin mensosialisasikan tentang belajar dan ID itu Pak, yang dari Kemendikbud kan sekarang semua guru ya. Nah,
mungkin kalau beberapa guru menganggap itu sudah hal biasa yang sudah sering berkecimpung, tapi untuk beberapa lainnya mungkin itu untuk apa sih kegunaannya, untuk apa, terus cara menggunakannya bagaimana. Jadi makanya untuk belajar.id itu kami berikan di yang pertama seperti itu. Jadi mungkin nanti bagaimana berkolaborasinya seperti itu, Pak. Materinya juga bisa ini ya dari LPMP juga kan Pak, pematerinya gitu yang bisa melengkapi. Betul. Selain dari DRB atau SRB-nya. Oke, ya. Ya, jadi tadi intinya kegiatannya dalam 1 tahun itu sebanyak 24 kegiatan ya. Iya. Terus rencana teknisnya jadwalnya itu kayaknya mulai malam semua ya itu. Iya, betul. Nah, jadi diminta keterlibatan kita di sini di LPMP itu terutama dalam hal penyediaan sertifikat ya, atau mungkin ada fasilitas yang lain. Mungkin dari Pak Jai bisa memberikan tanggapan dulu ya, mungkin Pak Lohan, Pak Ardian bisa menyampaikan tanggapan tadi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu DRB atau sahabat rumah belajar ini, gimana? Silakan. Ada kesadaran itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Nanang sudah membawakan acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Baik. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa Ibu Kepala ya Bu Hana ya. Mungkin Bu Hana sudah punya tahun kemarin Ibu Kepala. Jadi berhubung dengan pandemi sekarang, beliau mungkin ada harus memang mengaku menjaga jarak beliau dan ada bawaan kesehatan yang harus diamankan, disatukan beliau. Jadi kemudian Bapak Kasubag juga kebetulan kemarin itu masih ada di Bali, jadi beliau masih koordinasi untuk masalah program kami. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas inisiatif dan dimulai dengan Bu Hana sudah mulai berkoordinasi dengan LPMP Kalimantan Tengah untuk tugas dan program yang dilaksanakan oleh DRB, dan juga beliau berpesan agar Bapak Ibu juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian kabupaten maupun juga lembaga seperti PGRI. Nah, ini penting juga. Kemudian kalau bisa masuk ke MKKS, MGMP dan lain-lain yang berhubungan dengan tugasan pembelajaran guru. Jadi untuk penyampaian program BLB, kemudian rumah belajar, belajar lagi ya Pak yang baru ya. Nah itu bisa lebih mumpuni kepada dunia pendidikan. Betul. Sambil seperti itu. Kami berempat mungkin secara kebijakan tidak bisa menentukan sekarang, tapi apapun yang diusulkan oleh atau diberikan masukan oleh Bapak Ibu akan kami catat, pasti akan kami sampaikan kepada Ibu Kepala. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan-pesan dari Bapak Kasubag dan Ibu Kepala berkaitan dengan tugas kita di DRB yang disampaikan oleh Bu Hana Pemuman. Mungkin tidak banyak perubahan ya Bu Hana ya. Kita lebih kepada rumah belajar maupun belajar aktif. Iya. Kemudian juga secara kebutuhan mungkin tahun ini ataupun tahun 2021 mungkin DRB mungkin akan sangat dibutuhkan oleh negara kita. Kenapa? Karena memang pandemi ini mewajibkan harusnya kita semua mau tidak mau harus mengikuti IT dan teknologi yang tidak bertemu langsung. Jadi kebetulan kami juga berempat, tugas utama kami adalah menyiapkan materi-materi yang berhubungan dengan
dengan PJJ. model pembelajaran dan teknologi pembelajaran itu mungkin bisa kita kolaborasi ya Bu Ana ya, dan Siap Bu. si Pak Bayu dan Oke. yang lain-lain juga. Terima kasih Bu. Ya. Secara program untuk tahun 2021 kami belum pasti, belum tahu arah lembaga kami seperti apa, karena mulai 2021 LPMP akan berganti nama dengan Balai Besar. Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, tapi sama sih, penjamin untuk pendidikan juga intinya, tapi secara eselon kami akan naik ke eselon 2. Jadi untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten mungkin diharapkan lebih mudah lagi. Iya. Mungkin seperti itu. Kemudian kedepannya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal kita untuk bisa bekerja sama Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kami juga PTP yang baru ini bisa dibantu oleh Bapak Ibu DRB ataupun Indonesia lainnya, dan mudah-mudahan secara program nanti kami juga akan berusaha menyisipkan program-program yang ada di BPMP nantinya berhubungan dengan teknologi informasi dan pembelajaran. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa, tapi kami akan berusaha mengusulkan, karena kami bukan pemangku kebijakan, tapi tetap kami akan catat, kami akan mengusulkan supaya kita bisa berkolaborasi nantinya, dan kita semua bermanfaat untuk belajar, ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait juga dengan pesan dari Ibu Kepala. Nanti hasil pembicaraan ini akan tetap kami catat, kami akan sampaikan kepada Ibu Kepala, mudah-mudahan nanti menjadi pertimbangan beliau untuk kedepannya lagi. Oke, seperti itu Pak Ardian, ada tambahan silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu dan untuk berkoordinasi dengan kami dari pihak LPMP. Memang saat ini adalah banyak ya untuk mengambil langkah-langkah ke depan, khususnya dalam membuat program-program. Tapi memang apapun perubahan di LPMP nanti tetap fokusnya ke pengembangan pendidikan. Jadi nanti tentunya kita akan, saya harapkan ya, kita tetap akan berkolaborasi dari pihak LPMP dan Rumah Belajar untuk membuat program-program untuk peningkatan mutu pendidikan, dan program-program itu bisa jadi kita LPMP misalnya tadi memfasilitasi pembuatan surat keterangan, karena surat keterangan, karena memang bagi fungsional DP itu sangat berpengaruh. Betul, Pak. Pengumpulan angka kredit, bukan hanya bagi guru ya, bagi kami sendiri dari jabatan fungsional sebagai PTP juga kita sama-sama berburu GP. Jadi nanti walaupun istilahnya lembaga itu cuma bisa memfasilitasi sertifikat ataupun mungkin seperti atau Zoom tanpa ada yang embel-embel yang lainnya, kita semoga tidak berkecil hati ya. Amin. Karena semangat kita adalah untuk peningkatan prestasi guru. Betul. Nah, jadi nanti saya sudah lihat beberapa konsep untuk program-program tadi. Nanti ini kan kita bisa membuat kegiatan yang sifatnya penggabungan ya antara sinkronus dan asinkronus. Karena kalau 32 JP itu cukup panjang ya, minimal ada yang sampai 4 hari. Tergantung apa itu materi di dalamnya, nanti itu bisa dibagi menjadi beberapa kegiatan. Dan nanti kalau tahun depan mungkin kita akan tindak lanjuti ya Pak Jai, karena mulai ini juga beberapa teman harusnya pindah ruangan gitu tadi ya, jadi agak terlalu. Ya, terima kasih. Saya pikir saya tidak ngomong banyak ya, karena sudah diborong duluan gitu. Memang enaknya yang kalian itu gitu Pak, kan? Sudah duluan saya tinggal closing atau ya nama-nama yang kurang Pak. Cuman intinya seperti sudah disampaikan sebelumnya ya, kita memang akan bekerja sama ya, karena bagaimanapun juga induk kita ini satu, Pustekom dulu ya. Iya betul Pak. Jadi secara moral pun kami memang punya tanggung jawab moral juga untuk mendukung program-program yang ada. Gitu.
masih berdiam partian, kita belum bisa bergerak terlalu banyak karena perubahan nomenklatur ini kita belum tahu gitu kan mau seperti apa prosesnya. Tapi intinya di awal-awal kita sudah ada komitmen bersama, ada kesepakatan bersama bahwa kami akan mendukung rencana-rencana dari Bapak Ibu Duta Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar berapa orang? 2 orang ya? 4 sebenarnya Pak. 4 ya? Iya. Oh. Yang tahun 2017 dari Sukamara, Pak Oh. Ahmad Mujahid. Kalau maksudnya yang tahun ini berapa orang? 2 orang? Kalau tahun ini 1 aja, 1 orang. 2021. Saya tuh kenalnya tuh Pak Burhan dulu tuh, Pak Burhan. Iya, Pak Burhan Itu yang pertama ya? 2018 ya sama Ah. Pak. Tapi beda tahun saja. Saya 2019, nah Pak Bayunya 2020. Oh gitu. Terus itu begitu tahun 2018, begitu 2019 dia udah nggak jadi duta lagi. Tetap. Iya. Oh iya, Tetap. iya. Saya berapa kali komunikasi dengan Pak Burhan. Pak Burhan waktu awal-awal tuh, cuman memang karena masih awal-awal sekali ya, program itu juga tidak terlalu, kalau saya bilang tidak terlalu populer, enggak juga, kita tahu, cuman dari kebijakan-kebijakan tuh nampaknya tidak ada yang Belum ada. mengarah ke situ gitu. Nah, Betul. sekarang kan yang sedang booming seperti belajar.id itu kan sangat-sangat semuanya dapat, kalau itu tidak dimanfaatkan kan Betul. sangat sayang sekali. Jadi makanya kami berikan dulu ke belajar.id. Nah, kemudian nanti akan kami kaitkan juga dengan kelas maya, tentunya dengan rumah belajar. Jadi memperkenalkan, oh kalau pakai belajar.id itu bisa loh langsung kita login ke rumah belajar. Nah, tinggal memasukkan NUPTK saja. Nah, itu yang banyak sekali guru-guru belum tahu seperti itu. Kemudian kadang juga, oh gimana sih membuat video pembelajaran yang menarik seperti apa. Nah, itu akan, jadi kami setiap minggu akan memberikan materi yang berbeda, dengan harapannya teman-teman juga nggak hanya kami sendiri yang tahu, tapi juga ke teman-teman yang lain gitu Pak. Kemudian Bu, teknisnya sudah ada acara-acara nggak, gambarannya tuh mau dibikin seperti apa, pembagian tatap muka, pertemuan, Pakai olahraga, terus Zoom. gimana? Nah, gitu. kalau karena pematerinya itu dari kami ini kan beda-beda Pak, buat satu tempat. Jadi mungkin kami menggunakan Zoom atau Webex seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. So, konsepnya jadi kayak pembelajaran ya gitu ya. Oke, Zoom, oke. Mungkin untuk beberapa materi yang memang perlu beberapa kali pertemuan seperti video dengan PPT itu kan perlu beberapa kali pertemuan. Kemudian seperti MPI PowerPoint, kemudian MPI dengan menggunakan SAD. Ini ada beberapa MPI Pak yang kami masukkan karena kebetulan beberapa teman menguasai itu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah MPI menggunakan PowerPoint atau menggunakan SAC ataupun juga menggunakan Articulate. Karena kebetulan saya Duta Rumah Belajar dari Pusdatin juga sudah diberikan lisensi SAC Pak. Jadi saya kalau nggak digunakan seperti itu. Iya. Nah, untuk yang MPI ini kan Pak nggak cukup 1 kali. Nah, mungkin itu Pak yang nanti bisa untuk mereka dapat sertifikat. Jadi kan nanti setiap guru punya produk, dan produk MPI-nya itu bisa mereka upload ke sumber belajar. Itu kan bikin mereka semangat gitu Pak. Iya. Seperti itu sih harapannya. Ya makanya kita perlu tahu skenario teknisnya dari teman-teman, Iya. konsepnya dengan pimpinan, pengambil kebijakan, kita bisa mencari sisi-sisi mana yang bisa kita Iya. tangkap gitu, yang bisa disupport Iya. oleh LPMP gitu kan. Karena itu tadi makanya mau perlu teknisnya seperti apa. Karena skenario pelaksanaan kegiatannya masih belum ini ya. Itu baru skenario rencana ininya ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu dulu Pak Nanang. Anda. Oke, baik. Memang teman-teman ya, keluhan atau temuan dari Pustekom atau Pusdatin beberapa waktu yang lalu menyampaikan ke kita bahwa penggunaan atau pengaksesan rumah belajar itu minim dari Kalimantan Tengah. Ya, ini ada apa sebenarnya? Apakah DRD-nya kurang maksimal atau LPMP-nya gimana? Atau yang apanya gitu kan? Yang jelas saya bilang memang dulu untuk koordinasi kita memang belum kan, atau dikolaborasi tugas-tugas ke DRD Bapak ini ya. Sehingga nanti sekolah-sekolah yang menyimak atau kegiatan itu mau tidak mau terlibat dan bisa menggunakan atau mengakses situs atau laman rumah belajar itu sebanyak mungkin gitu. Jadi memang ada histori atau ada rekodnya gitu ya. Kalau di akunnya di situs
pembelajaran itu sendiri terus kami lihat juga masih banyak yang belum lengkap isinya ya, terutama dari Kalimantan Tengah. Di situ ada kebudayaan atau apa itu masih minim ya, belum terisi. Saya juga mencari oh iya ini mungkin jadi tantangan juga buat kita ya, terutama ibu bapak bisa membuat konten kreatif atau praktik baik ibu bapak khususnya yang berciri khas lokal. Misalkan kesenian, kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah itu apa ya, Parumut atau semacamnya atau yang lainnya, karena di Kalimantan Tengah ini khususnya kan kabupaten juga masing-masing suku itu berbeda anunya, budayanya. Kalau itu bisa diangkat, bisa dijadikan rujukan, bisa dibuka di Duta Rumah Belajar, bisa diakses se Indonesia atau sedunia, kan itu jadi nilai tambah ibu bapak ya. Termasuk ini kan bahasa daerah, atau aja kita di Kota Palangkaraya ini untuk bahasa daerah Undok, pembuatan lokal seperti bahasa daerah, bahasa Dayak itu berbeda-beda, tidak semua sekolah itu sama ya KD-KD-nya. Saya juga meminta kepada KKG MGP atau sekolah yang ada itu, mereka juga memiliki tidak semua memiliki KD mapel mulok bahasa daerah yang sama ya, jadi sulit ya. Tapi ini satu tantangan juga buat kita, buat pemerintah juga bisa menyusun mulok atau bahasa daerah dengan KD-KD yang standar. Jadi dimanapun lulusan SD itu anak itu bisa mampu berbahasa daerah ya, entah itu di Raya atau tempat lain. Ya, kira-kira titik poin untuk ada internetnya itu cukup jauh, jadi butuh waktu ya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Hana, Bu yang sudah. Jadi kita punya gambaran sebenarnya. Kita punya gambaran apa sih yang bisa